Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran Akidah Akhlak, masih dengan Pak Dedi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan belajar tentang membiasakan adab Islami. Ya, membiasakan adab Islami, yakni di bab 8. Yang akan dibahas Pak Dedi pada kesempatan kali ini yakni membiasakan adab berbicara. Baik, adab berbicara ada 8. Yang pertama yakni semua pembicaraan harus kebaikan. Anak-anak, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman pada Allah pada hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang kedua, berbicara harus jelas dan benar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, bahwasanya perkataan Rasulullah SAW itu selalu jelas sehingga bisa dipahami oleh semua yang mendengar. Jadi harus jelas dan benar. Yang ketiga, seimbang dan menjauhi berlarut-larutan. Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankannya, yakni yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti di hari kiamat ialah orang yang banyak bercakap dan berlagak dalam berbicara. Yang keempat, menjauhi perdebatan sengit. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Nabi Muhammad SAW berbicara, "Aku jamin rumah di dasar surga bagi yang menghindari berdebat sekalipun ia benar, dan aku jamin rumah di tengah surga bagi yang menghindari dusta walaupun dalam bercanda, dan aku jamin rumah di puncak surga bagi yang baik akhlaknya." Yang kelima, menjauhi kata-kata keji, mencela, dan melaknat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fakhishi walal badhi." Bukanlah seorang mukmin jika suka mencela, melaknat, dan berkata-kata keji. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad sahih. Yang keenam, menghindari banyak bercanda, bergurau. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya seburuk-buruknya orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak ialah orang yang suka membuat manusia tertawa." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketujuh, menghindari dusta. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ayatul munafiqi thalath. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idzan tumina khana." Muttafaqun alaih. Tanda-tanda munafik itu adalah 3. Jika ia berbicara berdusta, jika ia berjanji mengingkari, dan jika ia diberi amanah ia khianat. Muttafaqun alaih. Dan yang terakhir, nomor 8, menghindari ghibah, mengutuk, dan mengadu domba. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling berkata-kata keji, dan janganlah kalian saling menghindari, dan janganlah kalian saling menghibah satu sama lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat muttafaq alaih. Demikian penjelasan dari Pak Dedi seputar adab berbicara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mencontohnya, kita bisa menirunya, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari,
Dan insya Allah di akhir hari nanti, di mana semua berkumpul manusia, kita termasuk umat Rasulullah, kita termasuk yang ditolong oleh Rasulullah karena perkataan kita yang selalu terjaga, kita termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW karena kita senantiasa meniru perbuatan beliau, sehingga kita akan masuk surga bersama-sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadikan amal jariah kita ketika kita sedang melaksanakan ibadah, yakni berkata-kata yang baik. Semoga ini akan menjadi perlindungan kita nanti kelak di akhirat, terhindar dari api neraka dan menjadi orang yang berbahagia karena berada di dalam surganya Allah, di dalam kekekalan yang abadi. Baik anak-anak, cukup sampai sekian. Pada diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.